orang-orang yang tidak menjaga 3M ya. 3M itu apa sih? Pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak kan gitu ya. Gitu. Oleh karena itu tidak segan-segannya kami mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya, karena kita semua ingin hidup ini panjang umur, bermanfaat buat orang lain, dan kita bisa melakukan hal-hal yang baik yang bermanfaat buat orang lain ya. Oke. Yudhistira udah mandi belum? Belum ya? Kelihatan tuh. Oke, no problem, Miss. Oke. Tugas-tugas sudah saya terima kemarin ya. Yang belum silahkan menyusul. Kita ini waktunya tinggal hari ini dan minggu depan ya, satu kali lagi. Karena tanggal 25 sudah diplotting oleh Ibu Dekan sebelumnya untuk UAS ya, sehingga Pak Dekan yang sekarang tinggal melaksanakan dan sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama. Tanggal 25 Januari kita mulai UAS ya. Kita berharap semuanya sehat, semuanya fresh ya, dan bisa mengerjakan UAS dengan baik ya, dan benar semua ya, karena kita dibatasi dengan waktu, udara, dan kesempatan yang ternyata sudah diberikan Allah, tapi kita kadang-kadang ada kegiatan, ini nggak bisa, itu nggak bisa ya, sehingga tertunda-tunda ya, Masya Allah. Jadi dengan saya ujiannya kan gampang ya, yang sudah pernah Anda bikin di tugas-tugas kelompok itu keluar semua ya. Kemudian saya juga akan kirim, insya Allah akan saya penuhi untuk semua materi, dan akhirnya pada saat nanti menjelang UAS, tugas kelompok yang terakhir adalah kita membahas tentang haki ya. Makanya haki saya ajarkan terakhir. Hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property rights. Ini yang sedang marak ya dibahas ya, dan memang selalu dibahas. Di UGJ ada sebuah lembaga namanya Lembaga Pengembangan dan Inovasi, atau kebalik ya, Lembaga Inovasi dan Pengembangan ya. Isinya adalah bagaimana Anda, kami dosen, dan siapapun yang mempunyai hak atas kekayaan intelektual ya, seperti orang-orang di pertanian sekarang bikin beras macam-macam. Ada beras putih, ada beras ketan, ada beras pink, beras coklat, beras hitam gitu ya, beras ungu, seperti juga jagung. Itu UGJ Pertanian sedang mengembangkan, dan itu akan diusulkan untuk mendapatkan haki atau hak atas kekayaan intelektual. Dalam hal ini hak paten namanya ya, karena hak paten itu adalah temuan teknologi baru oleh kelompok orang yang nanti bisa di-share, dan semua orang petani Indonesia bisa nanam padi merah, kuning, bukan kuning, merah, coklat, hitam ya, gitu. Itu sekilas tentang tugas kita nanti, tugas kelompok Anda nanti pada saat menjelang UAS. Jadi sebelum UAS harus menyerahkan dulu tugas kelompok tentang haki. Dicatat ya, hak atas kekayaan intelektual. Nanti kalau Anda sudah jadi manajer beneran, Anda akan terlibat atau terkait dengan itu. Itu ada undang-undangnya, ada 7 macam ya, yang kemarin baru saya revisi karena undang-undangnya ganti. Undang-undang hak cipta berubah, kemudian undang-undang paten, undang-undang merek, itu semuanya ada penyesuaian peraturan ya. Nah, itu nanti tugas Anda ya, tapi nanti akan saya share dulu materi dari saya, baru Anda bikin tugas kelompok, dikumpulkan sebelum UAS ya. Oke. Pagi ini kita membahas tentang hukum bisnis, yaitu khususnya perlindungan konsumen gitu ya. Nah, kenapa saya banyak sekali sih materinya ya, tapi saya ambil kalau di hukum bisnis itu sebenarnya banyak sekali. Kalau mungkin di Fakultas Hukum ya, bukan 2 SKS tapi 3 SKS, materinya juga banyak gitu ya. Tapi kalau saya, khususnya saya, dosen saya, karena banyak juga dosen lain, saya nanti akan sebutkan sih dasar hukumnya, yaitu undang-undang tentang perlindungan konsumen, tapi saya ingin menggali ya,
manakala Anda jadi manajer atau pengusaha, Anda tuh tahu ya tentang adanya undang-undang perlindungan konsumen. Buat apa gitu. Oh, pasti kalau orang awam bilang, oh ini undang-undang perlindungan konsumen untuk konsumen gitu. Tapi intinya asas hukumnya adalah ingin membatasi membatasi gerak atau perilaku dari para pelaku usaha. Nah, produsen ya Bu, iya membatasi geraknya produsen, membatasi gerakannya pengusaha gitu. Kenapa? Karena banyak sekali terjadi pelanggaran hukum di dunia di dunia industri ya atau produksi termasuk untuk dikonsumsi oleh para pengusaha gitu. Jadi kalau orang awam melihatnya undang-undang perlindungan konsumen itu buat konsumen itu tuh bukan. Itu intinya adalah untuk membatasi ruang gerak para pelaku usaha. Keren ya pemerintah kita gitu. Oke. Nah, sebelum kita tahu tentang yang namanya undang-undang perlindungan konsumen, kita harus tahu dulu konsumen ini yang kayak apa gitu. Konsumen it is not customer ya. Consumer is not customer. Ingat. Ya, jadi Anda harus tahu definisinya in English tentunya karena semuanya berawal dari bahasa Inggris pelajaran pemasaran itu ya. Ada customer, ada consumer gitu ya. Customer itu apa, consumer adalah apa. Beda ya. Nanti kalau Anda skripsinya mau ngambil marketing, nanti Anda akan tahu bedanya customer and konsumen gitu. Oke. Yang dimaksud dengan konsumen ini adalah orang yang pengguna terakhir. Masyarakat pengguna terakhir atau konsumen akhir atau end user ya dari sebuah produk, yaitu setiap pemakaian barang atau jasa yang ada di dalam masyarakat yang baik untuk kepentingan kita sendiri pribadi atau untuk keluarga orang lain atau makhluk hidup yang ada di dunia dan tidak untuk dijual kembali atau untuk diperdagangkan. Itu adalah konsumen. Jadi yang menerima produk atau jasa paling akhir gitu ya, itu adalah konsumen. Sekarang tentang produsen atau pelaku usaha ya ini. Jadi pihak lain daripada konsumen adalah produsen atau pelaku usaha ya. Kalau kita belajar pengantar ilmu ekonomi ada konsumen, ada produsen kan gitu kan. Nah, produsen sini kita sebut sebagai pelaku usaha gitu ya. Siapakah pelaku usaha itu? Dia adalah setiap orang atau badan usaha yang didirikan dan ada tempatnya berkedudukan atau melakukan kegiatan baik di dalam wilayah Indonesia ini ya tempatnya dari Sabang sampai Merauke maksud saya, baik sendiri atau bersama-sama berkelompok melalui sebuah perjanjian melakukan penyelenggaraan kegiatan dalam berbagai kegiatan ekonomi ya. Jadi pengusaha ini atau produsen ini bisa juga memproduksi, bisa juga melakukan kegiatan jasa ya. Produsen atau namanya di sini dalam undang-undang ini di nomenklaturnya adalah pelaku usaha ya, jelas. Dan dasar-dasar dari membuat undang-undang perlindungan konsumen itu ada banyak ya, tapi saya plotting di sini untuk mendapatkan keadilan, untuk pencapaian asas manfaat, asas keimbangan, mendapatkan keamanan dan keselamatan konsumen, dan untuk mendapatkan kepastian hukum. Gitu. Ini. Jadi dalam membuat produksi itu asas dasar membuat perlindungan konsumen ada yang namanya kepastian hukum. Artinya kalau seorang konsumen mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, maka sudah pasti ada aturan hukumnya. Ada hak dan kewajiban, ada sanksi hukum yang jelas. Ya, oke. Dan buat apa sih ada tujuan perlindungan konsumen? Salah sendiri kenapa beli produknya itu bukan produknya ini, umpamanya ya.
ada tujuannya. Dibuatnya undang-undang perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Jangan terima aja, tuh beli ini ternyata nggak enak nih, pahit ya. Terus lah, taruh aja, buang aja, nanti gampang beli lagi. Tapi kalau di luar negeri nggak begitu. Ya, ini jadi di Indonesia dibuat tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran kita tuh harus nyaman. Ya, kita minum ini ternyata minumannya tuh asem banget sampai kita sakit mah, sampai lambungnya bolong umpamanya ya, sampai ke dokter, sampai malpraktek. Nah, kita jangan diam aja, dituntut dong produsennya gitu ya. Ini maksudnya itu. Kemudian mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Ya, di sini saya ingin ceritakan bahwa kalau Anda mungkin pergi ke luar negeri ya, di bandara ya, ada pesawat yang delay gitu ya. Di Indonesia kan kita maklum hanya diberi nasi kotak, lunch box ya, dan kita nunggu 2, 3, 4 jam, kita terima aja. Kalau di luar negeri nggak bisa, kita komplain ya. Kita dikasih makan, dikasih hotel, kita dikasih segala macam, kasih coklat ya. Itu saya pernah alami bedanya di Indonesia dan di luar negeri. Ya. Nah, karena itu kenapa munculnya undang-undang ini di Indonesia gitu ya. Jadi nggak bisa nerima aja gitu ya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen ya. Beli sepatu, sepatunya bagus, harganya 2 juta, pas dipakai nggak enak gitu ya. Nah, kita bisa komplain gitu, karena apakah sepatu ini memenuhi standar kesehatan kaki? Nah, kita banyak orang bisa lihat di internet ya, apa sih standar SOP-nya sebuah sepatu yang menyangga kaki sehingga kita nyaman melangkah kan gitu. Itu ada. Dan yang keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi ya. Jangan sampai zaman dulu tuh ada tuh seseorang yang menerima expose ya. Jadi ada arisan ibu-ibu, ibu-ibunya itu duduk sekaum sosialita, dia ngobrol bahwa sekarang yang namanya kosmetik itu bentuknya udah nggak di botol, tapi dalam kapsul-kapsul soft kapsul ya, termasuk juga untuk rambut itu ya, supaya rambutnya lembut, ada minyak yang wadahnya di botol-botol kayak kapsul. Karena ibu-ibu itu ngobrol, tidak mendengarkan, dia beli satu paket, ada yang untuk muka, ada yang untuk kulit, ada untuk diminum. Nah, bentuknya sama semuanya. Ya. Karena dia tidak mendapatkan informasi yang jelas karena ngobrol, sedangkan produknya itu, kosmetik itu bentuknya semua dari kapsul, dia nggak ngerti karena bahasanya bahasa Korea, ya bahasa Korea kan gitu ya, yang harusnya dioleskan ke pipi, ke muka, jadi dimakan deh, gitu ya. Nah ini saya mungkin berbeda ya mengajar materi hukum bisnis dengan orang hukum asli ya, karena saya juga adalah orang ekonomi, manajemen, dan saya juga orang hukum, jadi saya ingin saya combine, saya mix use, jadi praktisnya aja, terapan undang-undang ya, undang-undang perlindungan konsumen itu buat apa sih? Ya buat kayak gini gitu ya. Jadi mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Jadi kalaupun itu adalah produk Korea, it's okay. Keren kan? Saya pakainya produk impor. Tapi seharusnya BPOM mengeluarkan izin dalam bahasa Indonesia. Kayak gitu ya. Ya, itulah that is a reality. Itu adalah realita ya, produk yang dipakai oleh konsumen di Indonesia, ya mengerikan juga ya. Oleh karena itu Anda harus tahu juga tentang hak dan kewajiban konsumen dalam hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha dalam undang-undang konsumennya. Yang pertama tentang hak dasar konsumen. Hak atas keamanan dan kesehatan. Aman nggak makan ini? Nanti makan ini, anak yang tadinya tidak suka makan, jadi suka makan, tapi jadi obesitas, nggak bisa jalan. Nah loh, kan gitu. Keamanan dan kesehatan. Yang kedua, tentang informasi yang jujur. Ini bisa melangsingkan badan minum teh ini dari China. Tapi begitu minum teh itu,
seminggu, sebulan, langsung apa, mahnya kronis, empedunya kena, ya pokoknya organ-organ dalam tubuhnya itu bermasalah. Nah, itu yang tidak diinginkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Konsumen punya hak pilih dan mempunyai hak untuk didengar, gitu ya. Oke. Kemudian ada hak tambahan bagi konsumen, hak untuk mendapatkan advokasi. Saya harus lapor kemana nih, anak saya minum formula, susu formula ini, memang sih jadi gemuk, dia suka makan, tapi anak saya jadinya nggak bisa jalan. Nah ini gimana? Maka ada hak tambahan bagi konsumen dalam mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa konsumen. Dan ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tidak diskriminasi. Kalau beli barang tuh ada after sales and service ya. Saya beli motor canggih, dipencet langsung ver gitu ya. Tapi kalau rusak otomatiknya ini gimana gitu. Ada penjelasan. Oh, tenang saja Mas, Mbak. Motor ini ada garansinya 3 tahun. Setelah itu Anda bayar. Tapi Anda harus ini. Gitu. Ada seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang merupakan sebuah hak tambahan yang dimiliki oleh konsumen dalam undang-undang itu ya. Nah, sekarang udah kan haknya kita, sekarang kewajiban, kita juga punya kewajiban. Jadi yang punya kewajiban bukan saja pelaku usaha, tapi konsumen juga punya kewajiban. Kewajibannya baca ya, ikro, membaca atau ikuti petunjuk, informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa demi keamanan dan keselamatan. Baca dulu ya. Jangan sampai harusnya dioles di muka, malahan diminum. Habis bentuknya kapsul sih saya nggak tahu. Nggak bisa ngomong nggak tahu. Kan Anda bisa baca gitu ya. Dan kewajiban konsumen punya etikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang sudah disepakati dan ikuti upaya penyelesaian hukum tentang sengketa konsumen secara patut. Apabila ada kasus gitu ya, Anda beli susu formula, expirednya masih lama, bulan 6, tapi bulan 1 ini pas Anda buka, ada kutu-kutunya, ada uget-ugetnya, apa namanya, anak-anaknya belatung gitu ya. Nah itu Anda harus ikuti cara prosedurnya seperti apa kepada apa namanya tuh tempat penyelesaian sengketa konsumen, nanti akan saya jelaskan kemudian ya. Oke. Sekarang hak dari pelaku usaha. Dia menerima uang pembayaran sesuai kesepakatan harga barang milik tersebut. Dia mendapatkan perlindungan hukum juga. Dan dia dilindungi juga terhadap perlakuan konsumen yang punya etikat tidak baik. Kerjain biar gratis. Makan steak yang mahal, wagyu ya. Terus Anda taruh aja lalat apa sih? Lalat ya, lalat atau apa deh, nemu nyamuk kayak apa kayak taruh di situ, gitu ya. Kemudian setelah ditaruh itu panggil mbak mas ini, bagaimana sih ini, kok ada lalatnya, saya tidak terima, saya nggak mau bayar. Oh ya maaf mas, masih nggak apa-apa, nggak usah bayar, nanti saya ganti lagi gitu kan. Yang sering seperti itu. Saya juga beberapa kali pernah makan di beberapa franchising ya, franchising asing ya, saya makan saladnya ada uletnya. Terus saya pernah makan lagi, mungkin sudah dingin, diolah kembali, udang saus tiram ada lalatnya. Gitu. Itu hal-hal yang mungkin saja Anda atau saya atau konsumen lain temui di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karena itu janganlah kita sebagai konsumen melakukan itikat yang tidak baik supaya gratis ditaruh lalat, ditaruh apa tuh, ditaruh nyamuk gitu ya, atau taruh apa itu, jangan ya. Itulah kenapa produsen mendapatkan hak perlindungan hukum akibat perlakuan konsumen yang punya etikat tidak baik ya. Oke. Dan produsen boleh melakukan pembelaan diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen. Dia boleh punya hak jawab. Sebenarnya produk kami adalah begini, tapi bla 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 gitu kan. Nanti kan ketemu deh kata sepakatnya seperti apa kan gitu ya.
Oke. Kemudian tadi kan hak, sekarang kewajibannya pelaku usaha, kewajibannya apa? Dia harus punya itikat baik. Jangan karena dia pengen dapat untung supaya seluruh orang Indonesia pakai produk dia nggak mikir. Orang Indonesia itu ada anak-anak, ada remaja, ada adult, ada orang dewasa. Tentu dosisnya tidak sama. Oleh karena itu harus punya itikat baik dari sisi produk dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan penggunaan barang jasa. Bahwa kalau minum ini yang boleh adalah orang tertentu. Wanita hamil, menyusui, atau orang yang menderita diabetes tidak boleh minum ini, umpamanya kayak gitu ya. Kemudian kewajiban konsumen yang lain adalah memberlakukan dan melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif ya. Ada kadang-kadang kalau kita makan di sebuah restoran yang jet set gitu, yang high class, kita pakai sandal jepit, pakai daster, pakai celana pendek, karena lah capek, lapar, yuk kita ke situ aja yuk makan, turun dari mobil, malas ganti baju kan. Terus kita dicuekin sama si mbak-mbaknya, mas-masnya. Karena apa? Penampilan kita nggak kayak sosialita, nggak kayak artis keren-keren gitu, nggak dianggap ya. Gitu. Jadi tidak boleh produsen atau pelaku usaha melakukan diskriminasi terhadap konsumennya. Kemudian menjamin mutu barang atau jasa sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Jadi ini tuh standar untuk produk di Cianjur, untuk di Demak ya, atau di mana lagi tuh tempat di Ternate gitu ya, itu harus sama gitu ya. Mutu ya, mutunya tuh harus sama. Dan memberikan jaminan atau garansi barang-barang yang diproduksikannya. Sekarang udah nggak musim, kalau nggak ada jaminan ya, orang nggak mau. Karena apalagi untuk produk yang baru, nanti kalau ini nggak cocok gimana ya gitu ya, boleh kembalikan enggak gitu ya. Oh ada Bu garansi, asal jangan ada syaratnya, asal jangan tumplek atau jangan apa seperti kacamata ya. Kacamata itu ada garansinya. Kalau yang kacamatanya yang sunglasses, kacamata baca yang seperti apa gitu, itu harus ada ketentuannya. Kalau enggak tergores oleh sendirinya, maka boleh diganti ya dalam kurun waktu 1 tahun. Tapi kalau lewat 1 tahun dan kegoresnya kena kena paku ya, dia nggak mau ganti tuh toko kacamatanya gitu kan. Nah, kemudian kita masuk kepada saya udah ngasih materi ya. Udah kan? Udah belum? Materi gabungan. Udah ya, jadi bisa dibaca ya. Mungkin tadi malam udah baca ya. Sekarang perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Jadi Anda harus tahu yang saya bilang tadi bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya tidak full langsung kepada konsumen atau pengguna akhir, tapi lebih kepada membatasi ruang gerak para pelaku usaha. Makanya Anda setelah saya ngajar ini, Anda boleh searching ya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Anda baca dari pasal demi pasal, isinya adalah pelaku usaha dilarang. Pasal sekian, pelaku usaha dilarang terus dari pasal 50-an sampai pasal 70-an dilarang semua gitu ya. Karena memang intinya adalah undang-undang ini dibuat untuk melakukan pembatasan atau ruang gerak dari para pelaku usaha. Jadi intinya perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha itu adalah sebenarnya untuk melindungi konsumen dari ketidakadilan. Jadi jangan diam aja, karena ada undang-undangnya gitu ya. Kemudian di dalam perundang-undangan ini memberikan larangan-larangan tertentu ya kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan sebagai pelaku usaha. Ya. Jadi ada perusahaan rokok ya, perusahaan rokok itu menghidupi berapa puluh juta buruh se-Indonesia. Iya ya Bu ya, kenapa ya Bu? Harusnya dilarang itu. Kan merokok membunuhmu, gambarnya orang lehernya bolong gitu ya. Orang lagi hamil, orang kanker paru-paru segala macam bla 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 gitu ya.
Tapi itu dilema dari pemerintah Indonesia, kalau dia menutup maka akan sekian puluh juta buruh rokok nganggur. Tambah lagi deh pengangguran di Indonesia. Nah, oleh karena itu dibolehkan untuk diproduksi karena memang banyak sekali konsumennya, dan saya pikir Anda yang di sini yang ikut Zoom meeting dengan saya tidak ada sih yang suka ngudut gitu ya. Ada nggak sih? Ya ada, tapi sebaiknya dikurangi karena pandemi itu juga COVID-19 juga diantaranya menyerang para pengudut ya. Oke, jadi banyak sekali pasal-pasal atau ayat-ayat yang di dalam undang-undang itu yang memberikan larangan tertentu kepada pelaku usaha dalam hubungan dengan kegiatan sebagai pelaku usaha. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, ya. Kalau ini nantinya nggak boleh, kalau itu nantinya begitu. Banyak sekali. Nanti lihat ya setelah kita selesai session kita. Oh ya, ini waktunya 10 menit lagi nanti habis. Kita ulang lagi ya, karena kita jadwalnya bisa sampai jam hampir sekitar jam 10-an lah gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Larangan-larangan tuh kayak apa bentuknya? Larangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan. Itu harus dilihat seperti apa. Larangan yang berhubungan dengan promosi atau iklan yang menyesatkan. Masa jualan jualan mesin pompa air gambarnya orang pakai bikini, nggak pantas. Karena orang pakai bikini tempatnya di pantai, gitu ya. Kemudian selain iklan dan promosi yang menyesatkan, larangan dalam hubungan dengan penjualan barang secara obral atau lelang yang menyesatkan. Beli ini, dapat hadiahnya ini, ternyata sudah seminggu lagi mau expire. Kita beli banyak, sebut aja buat persediaan. Itu tidak tepat, karena itu harus segera dihabiskan. Setelah itu, ya daluarsa deh, dibuang deh. Hati-hati. Dan larangan terhadap tawaran iming-iming hadiah, itu tadi ya. Larangan terhadap tawaran dengan paksaan, larangan yang berhubungan dengan klausula baku, gitu. Yang diaturan harus gini, ternyata kenyataannya nggak seperti kayak gitu. Larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan, ini ya, ini saya masukkan di sini di larangan, dan ada juga di undang-undangnya, makanya saya tulis larangan terhadap tawaran dalam hubungan dengan pembelian melalui pesanan atau online. Ini hati-hati, saya beli baju, saya tuh nggak pernah pakai rok, saya mau beli pakai rok, long dress yang namanya abaya, gaun gitu loh. Pas yang datang adalah baju olahraga, celananya ukurannya kaos ukuran atasnya double XL, celananya ukuran anak-anak teenager, anak SMP gitu. So what gitu, saya nggak bisa apa-apa. Karena memang kirimannya itu, dan setelah saya tanya, linknya tuh hilang gitu ya. Nah itu hati-hati ya, Anda sebagai konsumen dan Anda sebagai produsen nggak boleh kayak gitu. Oke, sekarang apalagi larangannya? Ini saya bikin kelompok-kelompok, tapi sebenarnya banyak. Jadi tadi larangan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya, sampai pesanan. Sekarang larangan yang berhubungan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan tuh. Tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan. Tidak sesuai dengan berat badan, berat bersih, isi bersih ya, dan jumlah dalam hitungan, termasuk ukurannya. Harus XL, dikasihnya yang S gitu loh, gitu-gitu deh gitu ya. Itu hati-hati, nggak boleh. Kemudian yang kaitan dengan promosi atau iklan, terhadap harga dan tarif, kegunaannya nggak jelas, tawaran potongan harga atau hadiah menarik tapi ternyata nggak bohong gitu ya. Nah itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian ada yang memaksa ya, kalau kita suka pergi ke mana tuh, ke mall, ada ibu, hai ibu hari ini dapat hadiah, dapat kamera. Nah langsung deh kita mendekati si sales girl-nya itu, SPG, terus ibu dapat kamera, ibu dapat panci, ibu nanti dapat ini, tapi ibu harus beli 20 juta, gubrak ya. Nah itu hal itu yang merupakan catatan-catatan yang it is not allowed buat konsumen ataupun kita yang sebagai pelaku usaha. Larangan yang klausula baku tadi ya, di perjanjiannya. Anda beli ini, Bu, tanda tangan perjanjian, nanti kalau pancinya datang nanti di
kalau pancinya datang nanti dibayar gitu, atau bayar dulu baru nanti panci datang. Ternyata nggak seperti itu. Sebentar. Sayur yuk. Sayur. Selamat. Assalamualaikum. Apa? Oh iya. Kalau video apa ya? Kalau video ya, biar gampang diingat nomor gitu ya. Contoh Anda ke sebuah mall ya yang punya supermarket terbesar di Indonesia, beli baju. Saya beli baju ini untuk teman saya nggak tahu apakah L atau XL. Boleh nggak dikembaliin? Boleh. Tapi waktunya 3 kali 24 jam. Dengan catatan nota pembelian masih ada, segelnya belum dibuka, kan gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan Undang-Undang Konsumen, melindungi konsumen berkaitan dengan perilaku para pelaku usaha. Pelaku usaha tuh suka seenaknya aja gitu ya, katanya begitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang berkaitan dengan pesanan ya. Tadi itu barangnya mesennya apa, dikirimnya apa gitu, nyebelin banget sampai kita jadi kayak males kalau beli online gitu ya, mending ke toko aja langsung gitu ya. Oke, tapi kita sebagai pelaku usaha juga jangan membuat para pembeli atau konsumen kita jadi kapok ya atau trauma untuk membeli ulang produk yang kita buat atau kita jual gitu ya. Oke. Kemudian kita pengen tahu penegakan hukum konsumen. Bentuknya kayak apa ya. Yang pertama, penegakan hukumnya itu dimunculkan dalam konsekuensi hukum atau konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Artinya, kalau ada pelanggaran terhadap produk dari pelaku usaha yang jelas-jelas melanggar undang-undang perlindungan konsumen, kena deh, kan gitu ya. Kemudian itu makanya kita membuat yang namanya BPSK atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau BPKN atau Badan Perlindungan Konsumen Nasional ya. Untuk BPSK ini dan beberapa lembaga lainnya telah dibuat ya, ada surat dari gubernur khususnya untuk di Cirebon kota, kantornya ada di Jalan Dr. Wahidin ya, di dekatnya kantor lelang negara tuh di situ, kantor di situ BPSK itu, diantaranya orang-orangnya yang ditugasi oleh gubernur adalah beberapa pengacara yang merupakan alumnus Fakultas Hukum UGJ gitu ya. Anda juga itu bisa berkonsultasi ke sana karena kalau kita sih nanti kalau sudah semester 6, semester 7 ada yang namanya magang ya di perusahaan, di kantor, kalau orang fakultas hukum nanti magang di antaranya itu di BPSK Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ya. Itu nanti Anda bisa lihat, saya pengen tahu, boleh nanti saya kasih rekomendasi untuk ke sana bertanya-tanya gitu ya. Sayang sekarang lagi pandemi ya, jadi nggak ada, Anda nggak punya tugas ke lapangan. Tugasnya mendengarkan saya
menyampaikan materi ke Anda, saya beri materi, Anda bikin tugas kelompok gitu ya. Karena kalau di dunia hukum tuh nggak bisa duduk diam dan baca saja, tapi harus do something berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Benar nggak sih undang-undang ini bisa diterapkan kan gitu ya? Kayak apa sih perlakuannya? Benar, konsumen dibelain terhadap produsen yang semena-mena. Anda bisa datang ke BPSK ya, tapi untuk semester ini belum memungkinkan ya, jadi just stay at home ya. Oke. Konsekuensi yuridis terhadap pelanggaran perundang-undangan tuh. Dia ada dendanya. Contohnya pengusaha importir, para penjual harus menghentikan kegiatannya dan ditarik barangnya dari peredaran. Ada tuntutan pidana, waduh banyak macam-macam. Kemudian Anda pengen tahu BPSK atau BPKN itu tugasnya apa ya? Tugasnya memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dalam rangka kebijakan perlindungan konsumen. Lakukan penelitian dan pengkajian. Lakukan penelitian terhadap barang dan jasa yang menyangkut keselamatan konsumen gitu ya. Terus menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen, ditampung di situ kalau secara nasional ya. Dan bekerja sama dengan organisasi konsumen internasional, karena dengan era globalisasi kita sudah membuka pintu lebar-lebar, say welcome to Indonesia untuk semua produk asing, tapi kita tetap harus ada yang namanya Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Oke, kita lanjutkan. Kemudian tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, ini juga sama tugasnya, dia juga kerjasama dengan LSM-LSM tertentu yang membantu konsumen melindungi atau menerima keluhan dan pengaduan dari konsumen. Nah, BPSK ini yang memang dia ada badannya ya, yang kita bisa menggugat ya. Siapakah yang boleh menggugat, meminta tolong ke BPSK? Dia adalah seorang konsumen atau perorangan yang dirugikan atau sekelompok orang yang kita sebut sebagai class action yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait. Jadi boleh ya, kemarin itu waktu saya jadi dirut PDAM Kota, masyarakat, katanya ya masyarakat dalam tanda kutip, melakukan class action demo ke PDAM Kota ya 12 tahun yang lalu. Katanya airnya lebih mahal yang di kabupaten daripada di kota. Oh ya jelas iya, tarif air minum kabupaten berbeda dengan tarif kota. Mengapa? Karena investasi perpipaan di kota lebih murah dibanding investasi perpipaan di kabupaten, karena kita harus invest pipa besar sementara konsumennya sedikit kan gitu. Nah itu. Jadi ada yang namanya class action. Saya mau class action kemana? Ke pabrik makanan ya. Makanan ternak maksudnya ya. Makanan Anda kan sekarang lagi musim ikan cupang ya. Ikan cupang dikasih makannya ada merek makanan ikan cupang tertentu, tapi ternyata bulunya jadi rusak, jadi sobek-sobek gitu ya. Saya mau komplain, boleh gitu. Class action, yaitu para penggemar ikan cupang Kota Cirebon, umpamanya gitu. Itu namanya class action. Artinya itu nggak sendiri, tapi rombongan, segerombol seperti satu kelas. Makanya disebut sebagai class action gitu ya. Kayak gitu contohnya. Nah ini penyelesaian sengketa konsumen itu bisa dilakukan di dalam peradilan umum ataupun juga di luar pengadilan, bisa ya dengan musyawarah itu tadi gitu ya. Di manakah kita dapat menyelesaikannya? Di BPSK yang dibentuk oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah daerah tingkat 2 ya. Jadi oleh bupati wali kota boleh, oleh gubernur boleh, tapi yang ada di Kota Cirebon itu oleh keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kang Emil ya, Ridwan Kamil gitu ya. Jadi putusan badan ini adalah bukti permulaan yang cukup bahwa nih ternyata ini nggak beres nih produsen ini. Nah ini nanti bisa dibawa ke pengadilan melalui laporin ke polisi tabu. Ya kalau bisa diselesaikan oleh BPSK ya silakan melalui SOP-nya sampai kepada pengadilan negeri. Tapi kalau bisa musyawarah,
Kalau bisa diselesaikan dengan baik-baik, nggak usah lapor ke polisi, nanti dilaporkan ke pengadilan, itu nggak seperti itu ya. Ini lebih simpel ya. Nah, tugas-tugas BPSK ini dia memediasi, mengkonsolidasi, melakukan arbitrase juga bisa. Makanya nggak harus di pengadilan penyelesaian sengketa konsumen ini kan gitu ya. Terus memberikan konsultasi tentang perlindungan konsumen, mengawasi pencantuman klausula baku. Memang seharusnya perjanjian-perjanjian baku yang dibuat oleh produsen itu sudah tidak bagus. Kayak contoh kemarin kejadian saya deposito di bank ya. Deposito di bank, saya melakukan deposito, ada program hadiahnya menarik, dapat koper katanya gitu ya, dapat uang dan dapat koper untuk deposito. Nah, waktu itu saya sudah melakukan 3 bulan. Nah, setelah bulan keempat saya lupa kalau saya pernah deposito, saya lupa deh. Nah, kemarin karena saya harus membayar SPP anak saya kuliah di UI, ambil spesialis ortopedi, bedah tulang, harus bayar. Saya punya deposito, saya datengin. Mbak, saya mau ambil deposito saya, kan sudah jatuh tempo. Oh, nggak bisa, Bu, itu 3 bulan. Lah, 3 bulan kan udah lewat, sekarang bulan keempat. Tidak, Bu, karena Ibu tidak datang, jadi langsung otomatis diperpanjang, jadi nanti bulan Maret. Nah loh, bingung kan? Gitu. Terus saya mau ambil sekarang, karena saya harus bayar untuk keperluan anak saya kuliah. Diambillah. Tapi karena katanya saya 3 bulan, padahal saya tidak tanda tangan. Tanda tangannya waktu perjanjian pertama. Perjanjian 3 bulan kedua saya nggak tanda tangan. Harusnya ditelepon dong sayanya. Ini enggak. Sehingga pas saya mau butuh, oke Bu, Ibu karena tidak 3 bulan, hanya 1 bulan, Ibu kena penalti. Dikenakan 1% dari nilai deposito Ibu. Terus Ibu tidak dapat bunga deposito. Gubrak lagi. Ya, saya naruh uang, deposito berharap dapat bunga, saya langsung marah. Oke, saya tidak tanda tangan, tidak merasa tanda tangan, karena dalam perjanjian itu kan ada 4 syarat sahnya perjanjian. Oke, nggak apa-apa. Penalti saya bayar karena memang saya tidak sampai 3 bulan. Tapi kalau bunga, masa uang saya nggak dapat bunga? Oh ya, nggak bisa, Bu, ketentuannya begitu. Saya kejar, saya tidak tanda tangan, tapi tetap kekeh. Oke deh, saya ambil uangnya dengan berkurang 1%. Semoga Allahnya ridho, dan Anda harus ingat bahwa nanti manusia nanti akan kena hisab. Saya gitu. Saya emosi. Nah, saya orang, saya dosen, tapi saya sebagai konsumen mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan berkaitan dengan klausula baku. Nah, oleh karena itu Anda sebagai konsumen atau sebagai pelaku usaha, ingat-ingat kalau membuat perjanjian yang berkaitan dengan klausula baku. Peraturannya dibikinnya berlaku umum, padahal nggak bisa seperti itu ya. Nah, kenapa saya ajarkan Anda tentang perjanjian, tentang force majeure, arbitrase, ini supaya Anda nanti kalau jadi pengusaha sudah punya bekal keilmuan ya. Tapi ada sih di internet nantinya ya, mungkin juga aturannya berubah. Tapi dari sekarang Anda semester 3 sudah punya pengetahuan tentang hal itu gitu ya. Oke. Terhadap penyelesaian sengketa konsumen, kalau terjadi apa-apa maka bisa produsen, pelaku usaha dituntut ganti rugi maksimal 200 juta. Bohong. Ada kasus di Cirebon yang beli susu formula belum jatuh tempo tapi ada kutu-kutunya, dituntut, dibantu oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Cirebon sampai ke provinsi, sampai secara nasional, maka diganti ya kerugian, tapi tidak sampai 200 juta. Saya dengar hampir 100 juta ya. Karena kan malu produsennya ya, dia takut nama baiknya, jadi dikasih ada perdamaian lah, jadi tidak 200 juta tapi berapa nilainya, tapi ada ganti rugi terhadap konsumen yang susunya, susu formula yang di kalengnya belum jatuh tempo tapi ada kutunya gitu ya. Itu hati-hati. Dan penerapan sanksi-sanksi itu ada pidana ya, penjara maksimal atau denda 2 miliar untuk sebuah perbuatan tertentu, atau penjara 2 tahun, denda 500 juta untuk perbuatan tertentu, dan pidana penjara umum
dan atau denda umum yang berlaku. Ngeri ya? Nah itu. Selain itu juga para pelaku usaha tuh selain didenda tadi pidana, ada pidana tambahan. Perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim di koran, malu nggak? Pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan tertentu, kewajiban menarik barang dari peredaran dan dicabut izin usaha. Selesai deh. Kayak gitu. Jadi inilah kenapa saya mementingkan Anda mengetahui tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, yang saya jelaskan bukan memberi kesan ngeri ya, tapi sebagai tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral terhadap para pelaku usaha untuk tidak sembarangan memberikan produknya kepada konsumen ya. Dan tadi itu sanksi pidana ya, ada sanksi perdata loh. Sanksi perdatanya apa, Bu? Sanksi perdatanya kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen adalah dapat diberikan dalam bentuk kompensasi atau ganti rugi perdata yang dijatuhkan oleh pengadilan perdata yang berwenang. Banyak sekali hukumannya yang ngeri ya. Sanksi administrasi ada juga. Sanksinya dalam bentuk ganti rugi yang dijatuhkan oleh BPSK atau pengadilan umum. Kemudian ada juga sanksi administrasi lainnya yang dijatuhkan oleh pengadilan atau pejabat pemerintah yang punya kewenangan. Karena merugikan masyarakat di daerahnya umpamanya ya, itu pejabat pemerintah juga dilarang menjual produk itu ke daerah kami. Itu ada jelas-jelas gitu ya. Kayak gitu. Dan studi kasus yang lainnya, studi kasus tentang perlindungan konsumen itu selain dilihat yang tadi, Anda bisa lihat kondisi konsumen dalam hukum perbankan yang saya ceritain tadi itu adalah kasus, ya cuman saya tidak laporkan, cuman saya saking keselnya, Anda harus ingat ya, semoga yang Anda lakukan itu mendapat ridho Allah. Kalau Allahnya ridho, kalau enggak, saya bilang salah sendiri. Dan ingat bahwa manusia itu nanti pada saatnya akan dihisap. Saya gitu, saking keselnya ya. Gitu. Jadi hal-hal yang kasus-kasus perlindungan konsumen itu bisa muncul dalam dunia hukum perbankan, kemudian kasus perumahan ya, properti ya, kita beli rumah tapi karena belum punya uang jadi masih didiamkan, tiba-tiba pas mau dihuni lampunya hilang, kabel listriknya hilang, mesin pompanya hilang kabeh, komplain ke developernya, udah nggak bisa Bu, kalau kuncinya sudah dipegang Ibu sudah bukan tanggung jawab kami. Lah tapi kan ini kan masih dalam masa pemeliharaan, pokoknya yang kayak gitu tuh ada. Makanya kasus kedua adalah selain perbankan adalah tentang perumahan atau properti. Tentang kasus kesehatan juga demikian ya. Minum obat tertentu, kemudian kita mengalami alergi, kemudian kita yang disalahkan. Konsumen yang lain nggak kayak gitu, hanya anaknya ibu sendiri. Nah loh, ya tapi kan harus dicari penyebabnya apa. Apakah memang itu menimbulkan alergi? Harusnya ditulis. Dilarang untuk orang yang mempunyai sensitivitas tinggi ya terhadap kulit umpamanya, nanti mengakibatkan iritasi dan begak-begak dan bercak merah umpamanya, itu harus ditulis di situ gitu ya. Termasuk juga kasus hukum asuransi dan juga dalam kasus tarif angkutan umum gitu, itu juga problem itu yang memang disoroti oleh pemerintah ya, selain yang tadi juga yang 5 tadi, perbankan, perumahan atau properti, kesehatan, asuransi dan tarif angkutan umum. Nah itu. Jadi Anda harus ketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah mencakup hampir semua produk dan jasa yang ada di dalam kegiatan perekonomian ya, perekonomian atau kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-harinya seperti itu ya. Oke, ada yang mau tanya nggak? Jadi itulah dunia ya, dunia bisnis yang kita lihat dari sisi perlindungan konsumen ya. Memang itu harus kita pahami, harus kita ketahui dalam posisi Anda sebagai mahasiswa, calon pengusaha, kemudian Anda juga sebagai konsumen ya. Kemarin kita belum tahu, tapi hari ini kita sudah tahu ya, ternyata seperti itu ceritanya dalam dunia konsumen. Undang-undang itu muncul karena sudah semakin ngerinya ya perilaku dari para pelaku usaha.
biarin aja gitu. Cabai kering dari cabai kering atau cabai bubuk dari cabai busuk dijemur kan gitu kan. Saus yang tuh suka dimakan sama Gita tuh, makan apa tuh Gita? Bakso mie ayam, saus yang di botol cerot 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 itu dari apa? Bukan dari tomat tapi dari apa ubi jalar ya, dari bolet dicampur dengan zat pewarna. Nah, itu harus hati-hati. Sedikit-sedikit sih boleh, tapi kalau tiap hari, nah itu siap-siap nanti lambungnya tuh dilapisi oleh apa namanya? Saus yang nempel di lambung kita ya, karena saya punya teman pernah kayak gitu. Dia hobinya makan mie ayam di Pekiringan di Pasar Balong. Kalau makan tuh dua mangkok ya. Itu selalu kalau siang Bu izin ya Bu makan bakso di sana tiap hari, kemudian pada bulan ketiga dia masuk ke rumah sakit pelabuhan. Kenapa? Lambungnya luka. Ternyata di ronsen di dalam dinding lambungnya itu apa tuh ada lapisan dari saus tomat yang yang dimakan dalam bentuk sausnya mie ayam gitu ya, mengerikan juga ya kayak gitu. That's the problem buat Anda calon pengusaha dan Anda sebagai konsumen ini harus hati-hati ya. Oke. Ada sedikit waktu kita melanjutkan kepada hukum asuransi ya. Siapa yang nggak tahu asuransi? Anda pada asuransi nggak sih? Diasuransikan kan ya Anda ya? Diasuransikan oleh UGJ, oleh yayasan ya. Apabila terjadi kecelakaan atau amit-amit ya meninggal dunia, maka ada asuransi yang di-cover oleh sebuah perusahaan asuransi BUMN ya gitu. Ya insya Allah sih nggak apa-apa bayar 10.000 kan setiap tahun bayar 10.000 ya. Bayar 10.000, kita kerjasama dengan asuransi untuk mengcover ya. Karena seperti kita tahu kemarin itu ada teman Anda mahasiswa Fakultas Hukum semester 3 juga, dia naik motor lengkap pakai helm segala macam, lagi naik motor tiba-tiba di depan rem dia tabrak, kemudian kakinya patah, rahangnya patah, kakinya patah, giginya habis gitu ya. Itu di-cover oleh Jasara Harja, oleh asuransi yang dilakukan oleh universitas dan lain-lain ya. Alhamdulillah sudah sehat, tinggal kuliah dari rumah ya. Namanya saya lupa, kebetulan dia adalah aktivis dari remaja masjid kita di kampus 1 gitu ya. Oke, kita bahas tentang asuransi sedikit saja ya. Asuransi itu adalah sebuah perjanjian ya, di mana satu orang menanggung sesuatu dengan dia menikmati suatu premi, tapi dia mengikatkan diri untuk menanggung sesuatu ya, sehingga apabila terjadi kerugian dia dibebaskan ya, karena dia bayar premi. Jadi pada saat ada sesuatu yang tidak diinginkan sebetulnya, tapi dia ada yang nanggung ya. Bisa kehilangan, kerusakan, kehilangan keuntungan yang sebenarnya diharapkan, atau kita kehilangan yang namanya apa tuh apa namanya tuh hal-hal yang sudah kita pikirkan akan kita dapatkan ya, tapi ternyata kita tidak dapat gitu ya. Harus kita dapat untung, kita nggak dapat untung. Dan ini dasar hukumnya ada macam-macam, ada undang-undang asuransi, ada KUH dagang, ada KUH perdata, yaitu sebenarnya dasarnya itu ya, cuman saya nggak terlalu membahas itu, tapi ingin menjelaskan apa sih itu hukum asuransi gitu ya. Dan kenapa kok Anda ikut asuransi atau Anda nggak ikut asuransi gitu ya. Definisi banyak ya, bisa Anda bilang bahwa itu adalah assurance in English ya. Kemudian ada juga yang bilang insurance, ada yang assurance ya. Ada yang bisa bilang verzekering ya. Itu adalah bentuk-bentuk yang kita pahami, tapi nomenklatur dalam dunia perguruan tinggi hukum namanya adalah pertanggungan ya, pertanggungan. Tapi kita orang manajemen, orang bisnis bilangnya asuransi atau in English is assurance gitu ya. Itu semua punya arti yang sama. Pengen tahu undang-undang asuransi, itu ada undang-undang nomor 2 tahun 92. Definisinya atau pengertiannya selalu ada, kita lihat di pasal 1. Jadi kalau Anda baca
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Apa sih maksudnya? Lihat aja pasal 1, angka 1 atau ayat 1, 2, 3. Konsumen adalah apa? Perilaku usaha adalah apa? Demikian juga Undang-Undang Asuransi nomor 2 tahun 92 ya. Anda belum lahir juga ya, di sini belum lahir. Karena tahun 92 tuh tahunnya anak bungsu saya lahir itu ya. Dan sekarang lagi sekolah tuh ya di UI ambil spesialis bedah tulang ya. Yang saya ceritakan tadi problem saya bayar SPP duitnya ditahan sama bank kan gitu ya. Mungkin saja terjadi ya kasus-kasus seperti itu. Asuransi. Jadi di Undang-Undang Asuransi nomor 2 tahun 1992 pasal 1 angka 1 tentang asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung. Jadi kita nih orang mengikatkan diri kepada perusahaan asuransi gitu loh maksudnya. Dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung. Atau yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti ya, uncertainty gitu ya. Atau memberikan suatu pembayaran atas meninggalnya atau hidup meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kalau meninggal udah jelas asuransi jiwa, kalau yang hidup itu biasanya kaitan dengan kesehatan ya, dengan pendidikan dan lain-lain gitu ya. Nah, ini waktunya udah mau habis ya ternyata. Tapi nanti kayaknya bisa dimunculin lagi ya. Kalau nggak bisa ya berarti sudah selesai. Saya udah program lagi tadi ya. Mudah-mudahan bisa. Tapi kalau tidak ya kita selesai. Jangan lupa masing-masing kelas mengisi daftar hadir ya. Tadi ada yang nanya tuh di chat. Daftar hadirnya mana? Silakan bikin masing-masing kelas gitu ya. Oke. Jadi asuransi ya. Iya, Bu. Ya, oke. Jadi asuransi ini dasar hukumnya banyak ya. Dan kenapa asuransi ini penting? Karena memang itu kita gunakan untuk menanggung risiko kerugian ya. Karena kita bisnis tidak diasuransikan bahaya kalau terjadi kebakaran, terjadi kemarin banjir ya, tanah longsor. Kalau kita sudah asuransikan itu insya Allah alhamdulillah kita akan diganti oleh perusahaan asuransi ya. Saya adalah orang swasta walaupun saya kerja di PDAM dulu dari pegawai sampai jadi direktur utama. Saya bukan PNS, saya adalah orang dari lulusan kayak Anda, cuman saya dari Pajajaran, dari Unpad sampai pensiun. Saya bukan PNS, tapi saya ikut asuransi karena suami saya juga waktu itu bukan di pemerintahan. Kami bikin asuransi pendidikan. Anak saya 2, SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, semua dari asuransi pendidikan. Silakan pilih asuransi yang apa ya, dan itu menunjang kami berhidup, kami dengan suami saya melakukan kegiatan asuransi, dan anak saya alhamdulillah semuanya lulus dengan punya uang gitu karena dari asuransi pendidikan namanya gitu ya. Dulu saya diajak Pak Yudi Wadek 2 karena beliau adalah salah satu agent dari Prudential ya. Saya ikut Prudential, saya mendapatkan manfaat banyak dari situ ya. Tapi sekarang saya udah nggak ikut asuransi lagi. Saya masih ikut asuransi jiwa dari Equity ya, karena usia saya sudah 36. Nanti hari Senin saya ulang tahun ke 36. Salah, 63 ya. Nah kayak gitu. Jadi saya ikut asuransi. Nah Anda nanti pada saatnya mau ikut asuransi apa enggak, Anda bisa lihat peraturan pemerintah. Tapi kalau Anda jadi pengusaha harus melakukan asuransi kerugian, termasuk juga motor, mobil yang Anda dikasih dari orang tua atau Anda sudah kerja, Anda kredit, itu harus asuransi all risk. Asuransi termasuk asuransi huru-hara juga gitu. Karena kalau tidak begitu nanti Anda akan repot gitu ya. Kemarin tuh ada staf saya di yayasan baru beli motor. Udah 4 bulan motornya hilang. Dia panik, aduh bagaimana? Saya tanya asuransinya mana? Saya telepon asuransinya diganti dengan
4 kali cicilan karena dia baru bayar 4 kali katanya gitu. Terus boleh ambil kredit lagi. Jadi akhirnya dia aman, nggak harus mengganti motor segelondong gitu kan. Nah itulah kenapa asuransi itu penting dan Anda harus bisa memilih dan memilah asuransi mana yang tepat untuk diri Anda as a manager dan untuk perusahaan Anda, maksudnya untuk Anda secara pribadi maupun untuk Anda selaku manajer atau pengusaha gitu ya. Itu banyak sekali asuransi yang bisa Anda baca ya. Karena sekarang asuransi macam-macam, ada asuransi sukarela, asuransi yang wajib, asuransi kredit tadi itu gitu ya. Dan fungsinya itu banyak, khususnya asuransi kredit itu saya rekomendasikan untuk ikut asuransi kredit barang, motor atau mobil, all risk ya, resikonya semuanya gitu ya. Nah itu undang-undangnya tuh sudah saya sebutkan ya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92. Nah ini dengan berakhirnya hari ini ya, Anda silakan pilih Anda mau bikin tugas apakah tentang hukum asuransi atau tentang perlindungan konsumen dengan contoh-contohnya ya. Ini nanti Anda simpen makalah Anda tuh di laptop, di file, karena nanti kalau Anda sudah jadi pengusaha, nanti Anda akan ketemu sama masalah ini, asuransi apa enggak ya gitu. Kemudian seperti apa rambu-rambu aturan yang harus Anda bikin untuk melindungi konsumen Anda dan melindungi nama baik perusahaan Anda gitu. Alhamdulillah ya kita bisa belajar hari ini untuk 2 materi ya. Nah, nanti kita ketemu lagi minggu depan. Tapi materi akan saya berikan dan jangan lupa tugas menjelang UAS adalah tentang hak atas kekayaan intelektual ya. Karena materinya semuanya baru ya. Semuanya baru, pakai contoh boleh gitu. Ada yang tanya? Lia, Gina, Gita, sudah cukup jelas ya? Cukup, Bu. Yudhistira, gimana? Udah makan belum? Tadi dengerin sambil makan ya? Iqbal ada ya? Iqbal ada. Aduh. Iqbal apa kabar? Rafli juga ada ya? Ada semua nih, banyak sekali. Alhamdulillah bisa ikut semua ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya, kita akhiri saja ya materinya. Atau bagaimana? Jangan lupa daftar hadir ya. Daftar hadir diisi masing-masing. Jangan lupa tugasnya. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan ya. Ini kayaknya orang-orangnya nggak ada nih. Pada kemana sih? Iya, Bu. Ada. Ada. Tadi dipanggil-panggil nggak ada tuh Lia. Lia, Gina, Gita, ayo mana? Ada? Gina, Ada, Bu. Semua, Bu. Ada semua. Oke ya. Ya, bangun. Tidur. Bangun. Dis, mandilah, Dis. Rafli mana Rafli? Belum mandi ya? Dis, mandilah, Dis. Udah, Bu. Oh, Rafli. Oh, udah mandi. Ya, kelihatan. Dari subuh, Bu. Iya. Oke deh, Mandi, Bu. kalau begitu kita tutup ya pertemuan pagi ini untuk kelas semua kelasnya. Jangan lupa daftar hadir dan tugasnya silahkan pilih mau hukum asuransi atau hukum perlindungan konsumen ya. Dikumpulkan nanti secepatnya dikumpulkan. Karena sekarang hari Sabtu, bisa hari Senin, Selasa bisa dikumpulkan kalau Anda bikin sekarang atau besok ya. Oke? Dengan demikian kita akhiri materi pagi ini ya. Tetap jaga 3M ya. Stay at home, stay strong, and stay happy and healthy ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih.
12. Dis mandi yuk, Dis.